Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya undang semuanya untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau sembah Dia dengan pujian, kemenangan terjadi di sini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memberikan nafas kehidupan dan kesehatan bagi kami. Kalau kami ada pada saat ini, dengan segala keberadaan kami Tuhan, untuk masuk siap di dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Bapa, kami mohonkan kepadamu, kiranya Engkau Tuhan yang terlebih dahulu menyucikan dan menguduskan kepada kehidupan kami. Agar ya Bapa, segala pelanggaran kami, segala dosa-dosa kami, tidaklah menjadi penghalang untuk kami bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari indah yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami Tuhan masuk di dalam peribadatan kami pada sore malam hari ini. Biar kiranya Tuhan Engkau yang melihat hati demi hati yang telah siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, yang telah siap beribadah kepadamu. Biar kiranya Tuhan Kau menemukan kepada kami, yaitu ya Tuhan, hati yang siap untuk menyembah kepadamu, menyembah di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah ya Tuhan kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan terlebih dahulu Engkau yang menyucikan kepada kami, agar kami masuk ya Tuhan di dalam ibadah yang kudus, sehingga Engkau berkenan akan ibadah kami pada hari ini. Bapa, kalau Engkau perkenankan juga kepada kami, biar kiranya kami dapat ya Tuhan menjadi saksi-Mu. Biar kiranya kami dapat membagikan link ibadah ini bagi saudara-saudara kami, bagi seisi rumah kami, teman-teman kami, keluarga kami, sehingga semakin banyaklah ya Tuhan umat yang mengenal dan memuji memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani, untuk pekerjaan kudus-Mu pada hari ini. Bentengilah ya Tuhan, lindungilah ya Bapa, biar kiranya setiap pelayanan yang mereka lakukan, biar kiranya Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, merendahkan terlebih dahulu ya Tuhan kepadamu, sehingga bukan dengan kedirian dan kekuatan kami, tetapi kami mau melayani dengan segenap hati kami, memberikan persembahan yang terbaik kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepadamu bagi teman-teman, bagi saudara-saudara ya Bapak, yang saat ini belum menggabungkan dirinya untuk beribadah kepadamu. Bahkan Tuhan mereka lalai dan mengabaikan Tuhan panggilan-Mu. Kami mohon Tuhan jangan biarkan mereka terjatuh oleh keduniawian mereka. Tetapi kami berseru memanggil nama-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau persatukan kami. Walaupun Tuhan kami beribadah berjauh-jauhan, tapi kami satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami yang datang dengan berbagai-bagai hal Tuhan, Engkau sesungguhnya yang tahu. Tapi kami mohon biar kiranya Engkau yang ada di tengah-tengah di mana kami beribadah, Engkau yang mengisi kepada kekosongan hati kami. Engkau Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam kehidupan kami. Biar setiap pujian, nyanyian, doa, firman yang tersampaikan, biar dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap ya Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami buka kehidupan kami, dan kami sudah siap ya Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara masih semangat untuk bernyanyi dan memuji memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Kita mau membalas setiap kebaikan Tuhan dengan menyanyi, dengan memuji, sebab Tuhan Yesus baik, Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Angkat tanganku, ku puji
Demikianlah setiap orang Kristen yang ingin hidupnya dituntun Tuhan, dia mau memuji dan memuliakan nama Tuhan senantiasa di dalam kehidupannya. Untuk itu saudara, mari kita angkat lagu pujian Hanya Dekat Allah Saja, Aku Tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Haleluya. Karena dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sumber kekuatan kita untuk menjalani kehidupan hanyalah Tuhan saja. Mari kita puji Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya
kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kepada saya dan juga kepada saudara semua. Untuk itu mari saya undang saudara semua untuk kita masuk lebih dalam lagi, sebab sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita agar firman yang disampaikan menjadi cahaya di dalam kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Di malam hari ini Tuhan, kami mempersiapkan kehidupan kami. Kami buka kehidupan kami, bejana kami, untuk diisi dengan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Bapa, kami tahu ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu, ada kuasa kegelapan yang ingin mencuri kebahagiaan kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami telah berkemenangan pada hari ini. Untuk itu kami juga berkemenangan untuk menerima firman-Mu pada hari ini. Bukakanlah hati kami, bukakanlah pikiran kami, agar firman yang tersampaikan Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tetapi kami rindu firman itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, yang menerangi setiap langkah kehidupan kami, yang memperbaiki setiap jalan-jalan hidup kami. Sehingga kami tidak lagi ya Tuhan berbelok ke kanan atau ke kiri, tetapi kami hanya memandang kepada kebenaran firman-Mu saja. Sebab kami rindu hidup yang Tuhan berikan sampai pada hari ini, kami mau menghidupinya dengan kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman pada hari ini. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah berkata-kata terlebih dahulu di dalam kehidupannya, sehingga firman yang disampaikan pada saat ini, itulah perkataan-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kami yang mendengarkan, kami sama-sama diurapi oleh kebenaran firman-Mu saja.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan dan di dalam peribadatan tengah minggu kita pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita dari awal peribadatan kita, pertengahan sampai selesainya ibadah kita. Firman Tuhan untuk hari ini, malam hari ini saudara-saudaraku yang kekasih, terambil dari Matius 14 ayatnya yang ke-27, 22 sampai yang ke-27. Di sini judulnya saudaraku yang kekasih, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita semua pada malam hari ini. Saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih secara manusia, mungkin sampai pada hari itu atau malam hari itu, mereka belum pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Itulah sebabnya waktu mereka, saudaraku yang kekasih, waktu melihat Yesus di atas gelombang, di atas air itu, berjalan dan berdiri, saudaraku, maka mereka menyangka bahwa itulah hantu. Mereka tidak bisa mengenal lagi, saudaraku yang kekasih, sosok Yesus. Padahal selama ini mereka, saudaraku yang kekasih, selalu bersama-sama dengan dia. Dan saya percaya, saudaraku, mereka pastilah hafal bagaimana bentuk sosok daripada Tuhan Yesus. Tetapi karena belum pernah mereka melihat ada orang berjalan di atas air, maka mereka pun, saudaraku yang kekasih, tidak percaya dan tidak, saudaraku yang kekasih, mengenal kepada Yesus yang berjalan di atas air itu. Saudara-saudara, kalau kita katakan berjalan di atas air, saudaraku yang kekasih, bagi manusia itu sangatlah mustahil. Walaupun sampai sekarang ini ya saudaraku, begitu canggih pengetahuan manusia. Tetapi untuk berjalan di atas air, kita pun belum pernah melihatnya. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimanakah situasi
atau keadaan murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku, yang ada di dalam perahu, yang sudah kira-kira ada di tengah-tengah danau itu, di tengah-tengah laut itu. Di mana, saudaraku, angin sakal datang menerpa kepada mereka. Angin sakal adalah angin, saudaraku, yang melawan arah dari perahu itu. Sehingga, saudaraku yang kekasih, gelombang laut yang terjadi di sana tentulah sangat mengkhawatirkan mereka semua. Karena mereka tidak mungkin maju oleh karena datangnya angin sakal, saudaraku yang kekasih, menghambat perjalanan mereka. Kita melihat, saudaraku yang kekasih, kita pun selalu menyamakan, saudaraku, kehidupan kita ini. Ibarat kita, saudaraku, ada di dalam perahu kehidupan kita untuk mengarungi laut kehidupan di bumi ini. Sama seperti itu, saudaraku yang kekasih. Semua orang harus dan akan mengalami angin, tofan, badai. Dan apabila ada angin sakal, saudaraku, itulah saat-saatnya penghidupan orang yang ada di perahu itu, atau penghidupan kita yang sedang mengarungi kehidupan di dunia ini, saudaraku. Suatu keadaan yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan, saudaraku yang kekasih. Maju tidak bisa, saudaraku yang kekasih. Tetapi bahkan barangkali mulai detik-detik itu air, saudaraku, sudah ingin memasuki perahu mereka. Dan apabila itu terjadi, maka saudaraku yang kekasih, tenggelam di dalam laut itu, saudaraku, pasti akhirnya akan terjadi, di mana mereka, saudaraku, sudah ada di tengah-tengah lautan itu. Dari pantai jauhnya sudah ada bermil katanya di sini, saudaraku. Dan kalau perahu itu akan tenggelam, pasti dalam keadaan gelombang seperti itu, angin badai seperti itu, mereka yang walaupun, saudaraku, mereka itu ada terdiri dari beberapa, saudaraku, yang kena nelayan, tetapi untuk mengarungi air tersebut, saudaraku, untuk sampai ke daratan itu sangatlah mustahil dalam keadaan seperti itu. Saudaraku, kita melihat dunia kita ini sekarang, saudaraku. Kita ada di dalam perahu kehidupan kita. Kita merasakan, saudaraku, gelombang dari kehidupan dunia ini, saudaraku yang kasih, menerpa kehidupan kita karena kita merasakan, saudaraku, di sana, saudaraku, ada situasi yang sangat mencemaskan kehidupan kita. Seperti sekarang ini, saudara-saudara, ada gelombang panas, ya, saudaraku, kekeringan. Bahkan, saudaraku, kita mendengar di sana sini di permukaan bumi ini ada bencana-bencana alam. Seperti, saudaraku, tanah longsor, gempa bumi, terus gunung meletus, ya, saudaraku, itu pun terjadi di tanah air kita. Dan kabar-kabar yang mengatakan, saudaraku, bagaimana kehidupan manusia diterpa gelombang kesusahan yang ada di dunia ini. Sehingga, saudaraku, tidak ada satu negara pun merasa aman saat ini. Di sana sini ada pertentangan, ada kebencian, peperangan satu sama lain. Bahkan di dalam negerinya sendiri pun, saudaraku, di situ pun terjadi, ya Tuhan, saudara-saudara, pergolakan.
Terlebih saudaraku yang kekasih, situasi kita sekarang menjelang saudaraku pemilu. Ada saudaraku perasaan kita, kekhawatiran kita saudaraku akan saudaraku yang kekasih menghadapi pemilu yang akan datang. Karena saudaraku di tanah air kita saudaraku ada yang mengharapkan si anu yang akan pemimpinnya, dan ada yang mengharapkan lagi si anu yang menjadi pemimpinnya. Tidak ada satu sepakat kesehatian untuk memilih seorang menjadi pemimpin di negeri kita. Itulah yang disebut demokrasi saudaraku. Ya, tetapi saudaraku yang kekasih, kita menjadi sangat takut karena di sana kita mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan kita, mencemaskan saudaraku yang kasih. Ya, oleh karena itu saudaraku yang kasih, di dalam gelombang politik seperti sekarang ini saudaraku, kita sebagai penduduk Indonesia yang sedang berlayar mengarungi kehidupan, saudaraku, merasa akan ada kekhawatiran. Belum lagi saudaraku dalam keadaan cuaca atau keadaan yang sedemikian rupa, saudaraku, sehingga di sana sini ada penyakit, ya, ada saudaraku yang kan persoalan ekonomi karena harga yang tidak pernah stabil, atau saudaraku gagal ini, gagal itu, saudaraku yang kekasih, di berbagai-bagai tempat. Walaupun kita tahu pemerintah kita yang sekarang berusaha keras supaya di dalam negeri kita ada ketenteraman, ada cukup pangan, ada cukup kesehatan, saudaraku yang kekasih. Kita tahu negara kita berjuang untuk mensejahterakan saudaraku bangsanya, bangsa Indonesia. Tetapi menjelang pemilihan ini saudaraku yang kasih, kita merasa ada gelombang-gelombang, ya saudaraku yang kekasih, untuk merebut kekuasaan. Maka oleh karena itu kita sebagai rakyat biasa yang selalu berharap saudaraku dan berdoa kepada Tuhan, berilah kami pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mempunyai sifat negarawan, pemimpin yang membela bangsanya, pemimpin yang menghendaki damai sejahtera untuk bangsanya. Saya percaya ada dari calon-calon dari pemerintahan kita yang bertujuan demikian, ya saudaraku, dan mungkin semua mereka bertujuan demikian. Tetapi saudaraku, dalam untuk memasuki saudaraku pemerintahan, sepertinya ada sesuatu yang disebut bertentangan satu sama lain. Tetapi sekali lagi, itulah alam demokrasi. Kita sebagai pengikut Tuhan, ya saudaraku yang kekasih, tidak henti-hentinya bermohon, berikanlah damai untuk bangsa kami. Kita berkata kepada Tuhan di dalam doa kita, datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi raja, yang menentukan pemerintahan yang bagaimana, yang menjadi saudaraku memerintah di dalam negeri kita. Sebab kita tahu apabila itu datangnya dari Tuhan, maka itulah yang terbaik. Itulah kehendak Tuhan. Itulah sebabnya umat Tuhan, saya percaya siapapun mereka selalu bermohon kepada Yang Maha Kuasa. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan. Engkaulah yang menjadi pemimpin di atas pemerintah kami. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu firman Tuhan yang selalu kita, saudaraku,
dengar ya saudara, untuk menenteramkan kehidupan kita saudara-saudaraku. Di alam yang bergolak seperti ini saudaraku yang kasih, kita ingat firman Tuhan atau ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab saudaraku, bahwa Tuhan kita menghendaki saudaraku, manusia di bumi ini saudaraku ada keselamatan. Ayat yang sangat terkenal saudaraku yaitu di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17 saudaraku. Kita baca saudaraku sebentar. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17 saudara-saudara. Sebab Allah mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Semua pengikut Tuhan Yesus selalu saudaraku mengharapkan firman dari Tuhan Yesus ini saudara nyata di dalam negeri kita. Ya saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu umat Tuhan, umat yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia satu-satunya. Maka saya percaya seluruh bangsa kita yang percaya akan hal itu akan selalu berdoa. Ya saudaraku, karena kita tahu saudaraku firman Tuhan itu ya dan amin. Apabila umatnya berseru, apabila umatnya bermohon saudaraku, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah engkau yang menjadi pemimpin, pusat dari pengharapan semua umat manusia yang ada di bumi ini, terlebih yang ada di Indonesia. Oleh karena itu seluruh pengikut Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, berdoalah selalu. Tunjukkanlah di dalam kehidupan kita masing-masing bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Bahwa Tuhan Yesus saudaraku yang kekasih tidak akan mengecewakan barang siapa yang berharap kepadanya. Dia yang berjanji, saudaraku yang kekasih. Dia yang berfirman, yang mengatakan Allah mengutus dia, mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Kita percayai sepenuhnya itu, maka oleh karena itu wajiblah seluruh pengikut Tuhan Yesus menunjukkan saudaraku yang kekasih, memberitahukan kepada seluruh bangsa kita bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan, ada keselamatan. Saudaraku yang kekasih, dia juga berfirman di dalam ayat yang lain, saudaraku yang kekasih, yaitu dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah kedatangan Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, menyatakan bahwa Dia adalah utusan dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Saudaraku yang kekasih, kita tahu saudara-saudara, umat manusia sebenarnya sebelum Yesus datang saudaraku telah menuju alam kebinasaan. Tetapi puji bagi nama Allah kita, Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia supaya tidak binasa sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih,
Kita sangat bergembira akan hal itu. Ya, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, janganlah gelisah hatimu dan janganlah gentar. Sama, walaupun gelombang sudah hampir, saudaraku yang kekasih, membuat perahu kita tak bisa maju, tak bisa mundur, berputar saja, saudaraku, di atas gelombang itu, yang akan segera akan menenggelamkan. Tetapi Yesus datang, saudaraku yang kekasih, untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Walaupun kelihatannya di dalam segala perkara dunia ini tidak akan menjadi membaik, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan tetap menyelamatkannya, melindunginya, saudaraku. Walaupun di tengah-tengah ombak badai yang gelap sekalipun. Ada ayat yang mengatakan, saudaraku yang kekasih, yaitu, saudara-saudara, ayat yang tertulis di dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Katanya demikian, saudaraku. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, orang saleh, ya, semua kita mengerti apa itu orang saleh, saudaraku yang kasih. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak mau melanggar perintah dan nasihat, melanggar firman keselamatan yang dari Tuhan. Kalau Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, aku datang agar semua umat manusia hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Maka saudaraku, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus, saudaraku, memegang firman Tuhan itu. Walaupun sekali lagi kita mendengar situasi sekarang, saudaraku, di mana-mana kita mendengar berbagai-bagai penyakit timbul oleh udara yang kotor, oleh cuaca yang panas, bahkan di negeri-negeri yang lain, saudaraku, cuaca yang panas ini, saudaraku, banyak mendatangkan, saudaraku, musibah. Bahkan di negeri kita sendiri pun hutan menjadi terbakar dengan sendirinya. Di benua atau di negara-negara lain demikian juga, saudaraku yang kekasih. Mudah-mudahan dengan doa kita kepada Tuhan, hutan kita, saudaraku, api yang sedang membakar hutan kita, oleh usaha pemerintah kita mendapat pertolongan oleh kuasa Tuhan kita, sehingga api itu, saudaraku, dapat dipadamkan. Berharap kepada Tuhan, saudaraku, pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Itulah firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku dan berharap kepadaku, pasti selamat. Semua kiranya kita, saudaraku yang kasih, yang percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa untuk negeri kita, untuk pemerintah kita, berharap sepenuhnya kepada Tuhan kita. Dan kita percaya pengharapan kita, kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Dia walaupun sesak seperti ada di dalam gelombang laut itu, tetapi saudaraku yang kekasih, Yesus tahu bagaimana caranya untuk menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Bagaimana kita
mengatakan saudaraku bahwa Tuhan saudaraku yang kekasih menyelamatkan kita saudaraku. Yaitu apabila saya dan saudara di dalam hati kita ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada hubungan terus menerus dengan Tuhan kita. Di mana kita merasakan saudaraku ada kekuatan yang luar biasa hadir supaya saya dan saudara tetap tenang. Jangan gelisah, tetapi berharap sepenuhnya kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa kita, untuk keselamatan pemerintah kita, saudaraku. Berdoalah untuk pemerintahan kita. Sebab kita tahu pemerintahan yang ada sekarang itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan apabila pemerintahan sekarang berakhir, dia akan memberi kita pemerintahan yang baru. Kita pun percaya dan berharap itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau itu datangnya dari Tuhan, maka melalui pemerintahan, rencana-rencana indah untuk bangsa kita akan terjadi, saudaraku. Akan dialami bangsa kita. Hidup rukun, hidup damai, hidup saling mengasihi, hidup saling, saudaraku, menghormati. Tolong menolong di dalam segala perkara. Tidak ada lagi seorang pun yang mengatakan engkau kafir. Engkau adalah penghuni neraka. Tidak, sebab semua mengetahui, saudaraku yang kasih, siapapun dia, keputusan saya dan saudara ada di dalam kerajaan surga. Saya dan saudara ada di dalam kerajaan kegelapan atau neraka. Hanya Tuhan kita, hanya Allah kita. Kita sangat bersuka cita kalau kita dapat berdoa, saudaraku, sebab tidak ada saudaraku yang kekasih yang sanggup, saudaraku, apapun kekuatan kita untuk menolong pemerintah selain mendukung di dalam doa. Bertingkah laku, saudaraku yang kekasih, berbuat segala kebaikan untuk sesama, mendatangkan kedamaian untuk lingkungan. Melihat saudaraku yang kekasih, saudara-saudara kita yang di seberang sana, yatim piatu, janda-janda, semua orang yang hidup di bawah kemiskinan. Kita doakan, kita ulurkan tangan kita sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada mereka. Kita berdoa untuk saudaraku yang kekasih, pemerintah dalam pendidikan, pemerintah dalam negeri, pemerintahan luar negeri, pemerintahan transportasi, pertanian, perikanan, seluruh saudara bagian-bagian dari pemerintahan kita ini, kita doakan agar Tuhan turut campur di sana dan Tuhan menolong mereka di dalam hal mereka ingin berbuat baik. Menolong mereka di dalam hal, saudaraku, mereka, saudaraku, melawan kuasa kegelapan, yaitu melakukan hal-hal yang tidak terpuji di dalam pemerintahan itu. Terima kasih kepada Tuhan. Dan terima kasih kepada pemerintah yang selalu berusaha, saudaraku, untuk saudaraku mensejahterakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Engkau siapapun yang ingin menjadi pemimpin, ingatlah tugasmu. Ingatlah apa yang Tuhan bebankan kepadamu. Setiap saya percaya, apabila engkau menyimpang dari kehendak Allah, maka saya percaya Anda akan menghadapi pengadilan itu. Anda akan menghadapi Allah. Karena seluruh umat manusia adalah milik Allah, ciptaan Allah. Sekali lagi, anugerah kuasa yang diberikan kepadamu untuk mensejahterakan bangsa ini, saudara harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Dan saya percaya mereka yang ingin menjadi pemimpin bangsa ini bercita-cita untuk mensejahterakan umat manusia. Supaya hidup di dalam damai. Tidak saling menghakimi, tidak saling mengkafir-kafirkan, tetapi saling dipersatukan di dalam, saudaraku yang kekasih, apa yang disebut ideologi Pancasila kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan menolong kita semuanya. Sebagai rakyat biasa, berbuatlah baik, saudaraku. Sebagai pemimpin, berbuatlah baik. Apa saja yang menjadi bagianmu diberikan oleh Tuhan untuk engkau amalkan, berbuatlah yang baik seturut dengan kehendak Allah kita. Kita tahu, saudaraku yang kekasih, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita tidak memiliki sesuatu kuasa, saudaraku yang kekasih, selain daripada Tuhan Yesus. Maka saudaraku, Tuhan Yesus, saudaraku, berjanji untuk memberikan roh-Nya kepada kita. Kita minta Roh Kudus, saudaraku, agar semua pengikut Tuhan Yesus memiliki kuasa. Dan oleh kuasa itulah kita menjalankan kehidupan ini. Sehingga hidup kita, saudaraku, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi kita arahkan kehidupan kita tunduk kepada kehendak Allah. Amin. Marilah saudaraku, kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian Peganglah Tanganku, Roh Kudus. Tanpa
Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menjalani ibadah tengah minggu kami, kiranya Engkau hadir hari ini ya Tuhan di dalam ibadah ini. Pada setiap orang yang mengikuti ibadah ini, berkenan Engkau menjamah hati dan pikiran, mengurapi dengan limpah ya Tuhan, sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Sertailah kiranya oh Roh Kudus setiap langkah perjalanan dari umat-Mu. Jangan biarkan mereka berperang sendiri menghadapi badai itu. Tetapi benar-benarlah Tuhan ada berdiri di atas gelombang, mengalahkan seluruh badai itu, sehingga seperti firman-Mu yang mengatakan tenang, maka lautan itu akan tenang ya Tuhan. Dan kami akan mendengar suara-Mu yang mengatakan supaya kami tidak takut, supaya kami tidak gentar, dan supaya kami tidak cemas. Karena sebenarnya Engkau berkuasa atas gelombang, atas laut, atas alam semesta ini. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi seluruh permukaan tanah air kami Indonesia. Sehingga ya Tuhan, seluruh umat-Mu dapat merasakan dan matanya dicelikan betapa Engkau baik, betapa Engkau telah datang untuk menyelamatkan umat manusia, betapa Engkau sebenarnya setiap hari mengulurkan tangan-Mu kepada umat manusia agar mereka Tuhan dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Hamba bermohon dan berdoa untuk jemaat GBIS Baladewa. Tiliklah setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga yang terlahir mereka di dalam kehidupan ini. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang berwira swasta, mereka ya Tuhan yang berdagangan apapun itu ya Tuhan. Dan mereka ya Tuhan yang terlibat di dalam transportasi, baik di darat, baik di laut, baik di udara. Engkau menyertai ya Bapa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kalau Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan, maka kami percaya kuasa-Mu akan mengalahkan seluruh musuh-musuh kami yang datang menyerang kami, yaitu segala kabar-kabar yang mengkhawatirkan di dalam dunia ini. Dan seluruh apa yang kami lihat, bencana-bencana alam ini ya Tuhan. Kami mohon kepadamu agar Roh Kudus hadir, agar kami semua dibangkitkan untuk berseru memanggil nama-Mu. Karena kami tahu di dalam nama-Mu ada kuasa dari segala kuasa. Terima kasih, haleluya. Demikian kami bermohon untuk pemerintah kami. Engkau berkenan Tuhan menyertai mereka. Sehingga Tuhan pemerintahan yang sekarang ini dapat mengakhiri pemerintahan mereka dengan baik. Sehingga pemerintahan yang akan datang ya Tuhan dapat melanjutkan apa yang baik, apa yang sudah dirintis, apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan sekarang. Berbahagialah umat bangsa Indonesia memiliki pemerintahan yang Engkau pimpin dan Engkau berkati. Berikan kesepakatan bagi mereka untuk bersatu hati membangun negeri kami, membangun kehidupan bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapa, kami mendengar Bapak Luhut Panjaitan ada di dalam sakit. Kami berdoa untuk beliau. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Perkenankanlah doa kami, sembuhkanlah oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus.
Sebab kami tahu tidak ada satu penyakit yang terlalu besar bagimu. Semua penyakit dapat engkau sembuhkan. Itulah harapan kami terjadi untuk Bapak Luhut Panjaitan. Bahkan kalau ada menteri-menteri kami yang sakit, yaitu hamba seluruh yang terlibat di dalam pemerintahan ini, kami juga berdoa agar engkau memberi kekuatan dan kesehatan, kesehatian dan sukacita untuk Tuhan Yesus melayani umat Indonesia, dan mereka bertujuan hanya untuk kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, terpujilah namamu buat selama-lamanya. Inilah doa kami sungguh jauh dari sempurna. Sempurnakanlah oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akhiri ibadah kami dengan menyapa di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan menyapamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.